Selama di perjalanan, Mbak Tika sudah melupakan kejadian yang ia lihat di rumah. Dan ia asik berbincang-bincang dengan Rindi serta Ibu Vero sampai mereka mendarat di Banda Aceh. Karena hari sudah semakin siang, mereka bertiga memutuskan untuk drop bareng di hotel yang sudah direservasi dan langsung menuju kantor cabang sampai dengan pukul 10 malam. Mereka yang sudah lelah bekerja dan penatnya perjalanan seharian langsung diantar oleh sopir perusahaan ke hotel untuk beristirahat. Hotel megah berbintang 4 itu dari luar terlihat terang, namun berbanding terbalik saat berada di dalam hotelnya. Hanya lampu redup dan meja resepsionis pun dibiarkan kosong. Saat mereka melewati koridor, tiba-tiba bulu kuduk Mbak Tika merinding. Dan dari belakang telinganya ada yang menghembuskan nafas manusia. Seketika Mbak Tika menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun di belakang Mbak Tika. Hembusan nafas yang berat itu kini semakin jelas pula terdengar oleh Mbak Tika. Dan berkali-kali ia menolehkan pandangannya ke belakang, seperti diikuti oleh seseorang tepat di belakangnya. "Kamu ini kenapa sih, Tik?" tanya Ibu Vero aneh dengan perilaku Mbak Tika. Sering menoleh ke belakang saat berjalan menuju kamar. "Nggak apa-apa kok, Bu. Cuma kok kayak ada orang di belakang saya," jawab Mbak Tika pelan. "Sudah, Bu, cuma perasaan aja kali," jawab Rindi langsung memeluk pinggang Mbak Tika untuk menenangkan. Baru beberapa langkah kemudian Mbak Tika mendengar suara orang yang berjalan dengan menginjak genangan air. "Yak, yak." Sontak saja Mbak Tika langsung bertanya kepada Rindi, "Rindi, apa kamu dengar suara kayak orang jalan di genangan air gitu?" Pertanyaan Mbak Tika dijawab ketus oleh Ibu Vero. "Udahlah, Tik, kamu istirahat, jangan banyak berhalusinasi," sambil ia membuka pintu kamar hotel yang berseberangan dengan kamar Mbak Tika serta Rindi. Mbak Tika tidak mau banyak berkomentar lagi. Ia merasa percuma saja ia bercerita kepada Ibu Vero yang terkenal dingin dan ketus itu. Mbak Tika langsung merebahkan badan setelah ia masuk kamar dan Rindi masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Saat Mbak Tika rebahan, dari ekor matanya, ia melihat seorang pria yang tidak terlihat wajahnya sedang berjongkok menghadap ke tembok membelakangi tubuh Mbak Tika. Mbak Tika langsung terenyak dan mengucek-ngucek kedua matanya, berharap yang ia lihat itu tidaklah nyata. Mbak Tika yang kaget, ia mengambil air minum di dalam tasnya dan menyalakan TV untuk mengusir rasa mencekam. Untuk beberapa saat, suasana horor perlahan mencair. Mbak Tika ingat, ia menelpon ayah ibunya untuk mengabari dirinya baik-baik saja dan sudah sampai di hotel. Dari seberang sana, Mbak Tika yang asik berbincang dengan ayah ibunya diganggu oleh suara misterius yang ikut berbicara di telepon. "Tolong, tolong, tolong." Suara berat bariton laki-laki yang membuat Mbak Tika berkali-kali terdiam di sela perbincangan. "Pak, Bu, maaf, saya mau istirahat dulu. Besok saya lanjut ya teleponnya. Lagian ini sudah malam. Bapak dan Ibu juga istirahat ya. Jangan banyak-banyak pikiran. Kan Tika sudah sampai di hotel," ucapnya. Tidak lama ia menutup telepon. Di tengah rasa kepanikan Mbak Tika, lagi dan lagi telinga kanannya seperti merasakan ada nafas berat manusia. Mbak Tika yang mulai ketakutan dikagetkan dengan suara ketukan pintu dari luar kamar. Dengan sisa tenaga ia berjalan dan membuka pintu kamar hotel. Namun tidak ada orang di sana, melainkan hanya lampu redup koridor.
Pandangan Mbak Tika tertuju oleh bekas tapak kaki yang basah dan ada banyak genangan air di sekitar luar kamarnya. Setelah ditelusuri, tapak kaki yang basah itu mulai nampak dari arah tangga dan berakhir tepat di depan kamar Mbak Tika. Melihat ada hal ganjil, Mbak Tika segera menelpon resepsionis hotel untuk meminta tolong membersihkan bekas tapak kaki yang basah serta genangan air di sekitar kamar. Karena saat itu sudah hampir pukul 11 malam, para pekerja cleaning service sudah tidak ada dan menunggu keesokan harinya baru akan dibersihkan. Mbak Tika keheranan, masa ada orang yang berbasah-basahan jalan di koridor hotel. Tidak lama Rindi yang baru selesai mandi menghampiri Mbak Tika yang sedang berdiri mematung di luar kamar. "Bu, kok ngelamun sih?" Rindi, kamu sini. Kamu lihat kan ini ada banyak bekas tapak kaki basah dan genangan air?" tanya Mbak Tika memastikan. Rindi menelan ludah. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri ada hal yang aneh mulai terjadi. Mereka berdua kembali masuk kamar dan saling bertatapan. Rindi kemudian mulai bercerita jika dari tadi ia mandi seperti ada yang memperhatikan di sudut kamar mandi. Namun Rindi masih bisa menepis rasa takut itu dengan segera menyelesaikan mandinya. Rasa lelah Mbak Tika sepertinya sudah mengalahkan rasa takutnya. Mbak Tika memaksakan mandi malam itu. Dan ketika ia mandi, ia kembali mendengar suara banyak orang meminta tolong dan merintih-rintih tidak karuan. Bukan hanya satu suara, melainkan ada banyak sekali suara yang berdengung di telinganya meminta tolong. Mbak Tika yang sudah tidak kuat, takut gemeteran, merasa diganggu oleh yang tidak kasat mata. Ia langsung meraih handuk dan melilitkan ke tubuhnya. "Rindi, saya izin pakai baju di sini ya. Nggak kuat lama-lama di kamar mandi. Rasanya lutut saya lemes," ucap Mbak Tika. Setelah selesai berpakaian, Mbak Tika kembali merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Ia melihat Rindi sedang asik membelakanginya sambil bermain handphone dan saat Mbak Tika melihat ke arah salah satu sudut kamar, nampak ada kuntilanak yang menempel di dinding dan melihat tajam ke arah Rindi serta mulutnya mengecap-ngecap seperti melihat hidangan lezat di depan matanya. Info tambahan ya guys, menurut Mbak Tika, wajah si kuntilanak ini emang serem. Seserem-seremnya, mulutnya ada taringnya 2. Matanya mirip kayak Susana yang kelopak sama kantung matanya hitam dan wujudnya 2 dimensi. Jadi saat Mbak Tika lihat si Kunti ini, dia juga bisa melihat tembok belakangnya. Mbak Tika langsung menutup mata dengan kedua tangannya. Dan perlahan-lahan ketika ia membuka mata, sosok menyeramkan itu hilang. "Rindi, kita gabungin yuk kasurnya, saya nggak bisa tidur nih," pinta Mbak Tika merengek. Kebetulan double bed ya guys kamarnya. "Iya bu, tadi juga Rindi mau minta buat digabungin, cuma sungkan sama ibu. Rindi risih bu, seperti ada yang ngeliatin terus," jawab Rindi bergetar. Malam itu Mbak Tika benar-benar dibuat hampir terjaga sepanjang malam. Ia mengambil tasbih yang diberikan oleh sang ibu dan berzikir sampai akhirnya berhasil terlelap tidur. Pukul 3:30 pagi, Mbak Tika terbangun karena mau ke kamar mandi. Ia sengaja tidak menutup pintu kamar mandi itu karena takut. Mbak Tika mendengar dari kamar Rindi anak buahnya yang seperti mengigau dan meracau tidak jelas. "Bu, geser dong, saya sempit tidurnya, terus berat nih, ibu peluk saya terus." Karena penasaran, Mbak Tika melihat dari pantulan bayangan di cermin kamar ke arah tempat tidur dan langsung menjerit sejadi-jadinya. "Rindi,
Sontak saja Rindi langsung terbangun dan berlari ke arah kamar mandi. "Ada apa, Bu?" tanyanya kaget. Mbak Tika hanya diam dan menyelesaikan buang hajatnya meminta ditemani oleh Rindi. Pelu jagung mulai berjatuhan dari wajah Mbak Tika karena baru saja ia kembali melihat kuntilanak yang menindih tubuh Rindi. "Rindi, tadi saya lihat ada kuntilanak menindih badan kamu. Serius, Rin?" ucap Mbak Tika terbata-bata. Rindi yang mendengar hal itu langsung loncat memeluk Mbak Tika. "Ah, Bu, jangan nakut-nakutin saya dong, Bu. Rindi lagi hamil muda soalnya nih. Rindi takut diganggu kuntilanak." Mbak Tika ingat dirinya memiliki peniti yang agak cukup besar yang ia pakai untuk mengaitkan jilbabnya di dalam tas dan diberikannya kepada Rindi. "Rindi, kamu kenapa nggak bilang sih lagi hamil muda? Sekarang kamu keluar kota jauh-jauh, takutnya kamu kecapean loh, Rin. Saya khawatir sama kesehatan kamu dan calon bayinya. Sekarang peniti ini kamu kaitkan di baju kamu, jangan sampai terlepas." Kuntilanak dipercaya takut sama peniti. Rindi kemudian mengikuti saran dari Mbak Tika, dan pagi itu mereka berdua tetap terjaga sampai terdengar suara azan subuh. Di kantor cabang, Mbak Tika dan Rindi mulai tidak fokus bekerja, sehingga berulang kali Ibu Vero harus menegur mereka. Saat beristirahat makan siang, salah satu karyawan kantor cabang berbahasa basi menanyakan di mana hotel mereka tinggal dan juga bagaimana kesan pertamanya menginjakan kaki di Banda Aceh. Ibu Vero yang terkenal dingin, ketus, dan pendiam saat itu mulai asik bercerita seperti tidak biasanya.